Tren adalah sesuatu yang disukai banyak orang di suatu waktu dan didasari dengan fakta. Tren merupakan hal yang mendasar dalam pendekatan analisa dan merupakan salah satu gambaran atau informasi di kalangan masyarakat sesuai dengan waktu yang berjalan. Isu adalah peristiwa atau kejadian yang diperkirakan dapat terjadi atau tidak akan terjadi pada masa mendatang yang banyak dibicarakan orang dengan fakta dan bukti yang belum jelas keberadaannya. Definisi tren dan isu dalam keperawatan sendiri adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan kepada fakta ataupun tidak, yang menyangkut dengan aspek legal dan etis keperawatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tren dan isu keperawatan. Yang pertama ada faktor agama dan adat istiadat, serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh penduduk dengan berbagai agama atau kepercayaan dan adat istiadat. Yang kedua ada faktor sosial. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Faktor ini antara lain meliputi perilaku sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan peraturan perundang-undangan. Perkembangan sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap sistem kesehatan nasional. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era abad 20 ini, manusia telah berhasil mencapai tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dicapai manusia pada abad sebelumnya. Kualitas hidup serta memperpanjang usia manusia dengan ditemukan berbagai mesin mekanik kesehatan, cara prosedur baru, dan bahan-bahan atau obat-obatan baru. Yang keempat, faktor legislasi dan keputusan juridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Yang kelima, faktor dana atau keuangan. Dana untuk membiayai pengobatan dan perawatan dapat menimbulkan konflik. Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pemerintah telah banyak berupaya dengan mengadakan berbagai program yang dibiayai oleh pemerintah. Faktor yang keenam, faktor pekerjaan. Perawat perlu mempertimbangkan posisi pekerjaannya dalam pembuatan suatu keputusan. Tidak semua keputusan pribadi perawat dapat dilaksanakan, namun harus diselesaikan dengan keputusan atau aturan tempat bekerja. Yang ketujuh, faktor kode etik keperawatan. Menyatakan bahwa kode etik keperawatan merupakan salah satu ciri atau persyaratan memberikan arti penting bahwa peningkatan standar profesi. Yang kedelapan ada faktor hak-hak pasien. Hak-hak pasien pada dasarnya merupakan bagian dari konsep hak-hak manusia. Hak merupakan suatu tuntutan rasional yang berasal dari interpretasi, konsekuensi, dan kepraktikan suatu situasi. Hak untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan tentang pengobatan dan perawatan. Hak untuk diberi inform konsen. Hak untuk mengetahui nama dan status tenaga kesehatan yang menolong. Hak untuk mempunyai pendapat kedua atau second opini. Dan yang terakhir yaitu hak untuk konfidensialitas. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat. Peran perawat dalam tren dan isu keperawatan ini adalah dapat melakukan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver dengan lebih baik. ASCAP akan lebih baik dengan adanya telehealth yang berbasis teknologi. Dengan adanya teknologi ini, perawat hendaknya dapat melakukan tindakan keperawatan dengan lebih efisien atau tepat. Dengan demikian, perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dituntut lebih profesional dalam memberi pelayanan kesehatan. Isu dan tren dalam profesi keperawatan komunitas. Sama seperti jenjang pendidikan keperawatan. Yang dominan dalam profesi keperawatan komunitas adalah pada program akademik dan program profesi
dalam program tersebut, sudah banyak dibuka peminatan pada keperawatan komunitas seperti nurse, S2, S3, dan spesialis. Bagi jurusan S3, keperawatan komunitas hanya berada di Universitas Indonesia saja. Bidang keorganisasian atau kolegium keperawatan menurut UU nomor 38 2014 bab 7 tentang kolegium keperawatan adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab pada profesi keperawatan. Salah satu organisasi keperawatan yang sudah tidak asing adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau biasa disebut PPNI, yang merupakan suatu organisasi sebagai wadah bidang keperawatan. Seiring dengan bertambahnya jenjang pendidikan keperawatan, PPNI membangun suatu organisasi untuk keperawatan komunitas, yaitu Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia atau biasa disebut IPKKI, yang telah dikelola pada masing-masing provinsi di Indonesia. Tren lebih sering banyak dibicarakan adalah tentang gaji perawat. Banyak perawat yang mengeluh tentang penerimaan gaji yang kecil, berbeda dibandingkan dengan institusi lainnya. Sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan sama beratnya, sehingga mereka terkadang merasa iri dengan gaji perawat lain yang memiliki gaji yang lebih besar. Dengan adanya aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, gaji perawat yang diberikan berdasarkan jenjang pendidikannya pada setiap provinsi dan institusi kesehatan atau rumah sakit berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin besar gaji yang mereka peroleh. Tunjangan pada PNS lebih besar daripada gaji pokok. Pemberian gaji juga berdasarkan pada lamanya pengalaman pekerjaan seorang perawat. Perkembangan atau pelatihan pada keperawatan komunitas dapat dikatakan masih jarang dan masih minim. Tetapi pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah penyakit serta meningkatkan mutu pelayanan puskesmas. Maka dalam komunitas diperlukan satu pelatihan pada puskesmas tentang peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberian konseling pada kader atau pada masyarakat tentang masalah kesehatan yang sering terjadi pada lingkup masyarakat. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan puskesmas karena meningkatkan wawasan bagi masyarakat serta mampu menurunkan morbiditas dan mortalitas pada desa yang memiliki angka kejadian tinggi. Sebaliknya, untuk desa yang memiliki angka kejadian yang rendah dapat dipertahankan agar tidak memiliki kurva morbiditas dan mortalitas yang meningkat.